Oke, selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya di ruang Cafe Matematika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS semuanya, selamat berjumpa kembali. Sudah lama kita tidak ketemu, sudah beberapa hari kita tidak tayangkan video karena ada sesuatu hal. Maka untuk kali ini kita akan mulai lagi, kita berikan lagi sesuatu yang sangat luar biasa. Kali ini Mas Sulis akan membahas tentang soal-soal persiapan penilaian tengah semester untuk matematika kelas 7. Nah, untuk itu bagi sahabat MS yang kelas 7 SMP, silahkan simak, silahkan panteng terus channel ini sampai habis. Insya Allah kalian akan memperoleh sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk menghadapi penilaian tengah semester 2 ini. Di channel ini kita bahas sampai tuntas, kita bahas dengan cepat, kita bahas dengan tepat, sehingga kalian jangan berkedip sampai habis video ini. Bagi yang belum subscribe, saya beritahukan bahwa subscribe ini gratis. Silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan kami berikan kepada kalian semua. Untuk itu kita langsung saja mulai untuk soal yang pertama, yaitu soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 di sini ada sebuah ruang pertemuan, ya. Di dalam ruang pertemuan terdapat 24 meja dan 80 kursi. Nah, ditanyakan rasio banyaknya meja terhadap banyaknya kursi adalah, nah di sini kita akan membandingkan, ya. Jadi rasio itu adalah membandingkan dua besaran. Nah, di sini kita bandingkan banyak meja, ya, banyak meja dibanding dengan banyaknya, ya, banyak kursi. Nah, di sini berapa? Sudah jelas di sini banyak mejanya 24, kemudian banyak kursinya 80. Nah, di sini 24 banding 80 ini belum sederhana ini, ya. Kita sederhanakan, kita cari rasio yang paling sederhana, bentuk yang paling sederhana seperti apa. Nah, ini kita bagi dengan FBB-nya. FBB dari 24 dan 80. Nah, atau kalau misalkan sudah mencari FBB, kita bagi dengan 2, kalau nanti masih bisa dibagi lagi, kita bagi lagi, dan seterusnya sampai sederhana. Keduanya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 1. Nah, di sini kita lihat bahwa 24 itu bisa dibagi 8. 80 juga bisa dibagi 8. Maka kita bagi, ya, 24 dibagi 8 itu 3. Sedangkan 80 dibagi 8 itu 10. Nah, maka sudah nih 3 banding 10. Ini sudah sederhana karena, ya, kita tidak bisa membagi dengan bilangan yang sama lagi kecuali 1. Nah, jadi rasionya adalah 3 banding 10. Nah, seperti itu, ya. Saya kira cukup mudah, ya, caranya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Di tempat penangkaran burung terdapat 60 ekor burung. Ya, jumlah burungnya ada 60. Dan diantaranya terdapat 12 burung jantan. Jadi di sini jumlah, ya, jumlah burung semuanya, ya, jumlah burung
itu ada 60. Sedangkan yang burung jantan, ya, jantan itu ada 12. Nah tentunya karena jantannya ada 12, jumlah burungnya 60, berarti betinanya bisa kita cari. Ya, burung betinanya ada 60 dikurangi 12, yaitu berapa di sini? 48. Nah yang ditanyakan di sini adalah rasio banyaknya burung jantan terhadap banyaknya burung betina. Nah jadi di sini yang ditanyakan jantan, ya, banyak burung jantan dibanding dengan banyak burung betina itu sama dengan berapa? Itu jantannya 12, betinanya 48. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi, ya. Kita bagi 12, ya, 12 bagi 12 1, 48 bagi 12 itu 4. Jadi bisa ya. Jadi 12 dibagi 12 1, kemudian 48 dibagi 12 itu 4. Maka perbandingannya adalah 1:4. Gitu ya. Saya kira cukup mudah ya. Nah, baik kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Jadi ini silahkan dipahami, kita lanjut soal nomor 3. Nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat, nanti videonya bisa kalian putar berulang-ulang ya, kita bisa diputar berulang-ulang. Nah, sehingga nanti semakin banyak melihat semakin paham. Baik, nomor 3. Rasio banyaknya kelereng milik Andi terhadap banyaknya kelereng milik Yuda adalah 2:7. Jadi di sini diketahui kelereng milik Andi ya dibanding dengan kelereng milik Yuda itu sama dengan 2:7. Nah, jadi perbandingan bisa kita nyatakan seperti ini. Jika milik Yuda, nah, jadi yang diketahui kelereng Yuda itu sama dengan 35 butir. Ya. Nah yang ditanyakan adalah kelereng Andi. Ya, kelereng Andi ada berapa? Nah di sini ada rasio seperti ini. Jadi kelereng Andi dibanding kelereng Yudanya berapa? 35. Perbandingannya adalah 2:7. Nah, sehingga bisa dicari kelereng Andi itu sama dengan 3/7 ya, dikali 35. Nah, sama dengan berapa? Di sini bagi 7 habis, bagi 7 5. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15 butir. Nah ini adalah kelereng Andi. Jadi yang ditanyakan adalah kelereng milik Andi ada 15 butir. Baik, bagaimana bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan kalian paham. Baik, saya lanjut lagi untuk soal nomor 4. Soal nomor 4. Di sebuah poster terdapat tulisan 3 dari 5 anak Indonesia tidak terbiasa sarapan. Jadi dari 5 anak itu 3 yang tidak biasa sarapan. Berarti yang biasa sarapan berapa? 2. Nah, jadi ini bisa kita tulis. Jadi yang tidak sarapan, tidak biasa sarapan per semuanya, semua itu adalah 3 dari 5, 3/5. Jadi yang tidak sarapannya 3, semuanya 5 kan ya. Nah ini perbandingannya. Kemudian yang ditanyakan rasio banyaknya anak Indonesia yang terbiasa sarapan. Nah, di sini berarti
yang terbiasa sarapan ya, dibanding semuanya, rasio banyaknya anak Indonesia yang terbiasa sarapan terhadap banyaknya anak yang tidak terbiasa. Tidak terbiasa ya. Ini tidak biasa ya, tidak biasa sarapan. Itu sama dengan berapa? Jadi karena yang tidak sarapannya 2, jadi yang biasa sarapan itu ada ya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, jadi yang terbiasa sarapan berarti 2, yang biasa sarapan 3. Maka rasionya adalah ini ya. Jadi 2/3 atau 2/3. Jadi di sini bisa ditulis 2/3. Boleh. Itu yang A. Kemudian yang B, jika terdapat 5.000 anak yang disurvei, maka banyak anak yang terbiasa sarapan adalah. Nah, jadi yang terbiasa sarapan itu di sini perbandingannya 2, tidak biasa sarapannya 3. Nah, sekarang yang ditanyakan kalau ada 5.000, nah kita menggunakan ini. Jadi yang terbiasa sarapan, dibanding dengan semuanya. Ya, jadi karena yang biasa sarapan itu 2, berarti 2 dari semuanya berapa? 5. Nah, itu ya. Nah, sehingga di sini bisa ditulis biasa sarapan dibanding semuanya 5.000 ya. 5.000 sama dengan 2 per misalnya dengan maka banyaknya anak yang terbiasa sarapan 2/5 kan gitu ya. Nah, sehingga berapa di sini? Berarti yang biasa sarapan ya, biasa sarapan itu sama dengan 2/5 dikali 5.000 sama dengan berapa? Nah, ini 1.000 dibagi 5 itu 1.000 kali 2 berarti 2.000. Nah, 2.000 anak yang biasa sarapan, gitu ya. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti ya? Jadi, jika terdapat 5.000 anak yang disurvei, jadi semuanya, maka banyaknya anak yang terbiasa sarapan, ya, yang terbiasa kan 2 ya, 2 dari 5, maka 2/5. Nah, berarti bisa dituliskan seperti itu. Ya, biasa sarapan dibanding semuanya 2/5. Nah, yang semuanya sudah diketahui 5.000 ini, maka dituliskan di sini kemudian kita hitung ketemu ya 2.000. Baik, seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5. Beberapa mesin cetak memiliki kecepatan mencetak yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Printer A 20 lembar tiap 100 detik. Printer B itu 30 lembar tiap 2 menit. 2 menit. Kemudian printer C itu 40 lembar tiap 150 detik. Kemudian yang D itu 50 lembar tiap 3 menit. Nah, ini semuanya karena di sini satuannya itu beda, di sini detik, menit ya. Maka ini kita jadikan satuannya sama, yaitu per detik. Berarti di sini kecepatannya
Ya, kecepatannya itu adalah ya, kecepatan itu 20 lembar per 100 detik. 100 detik atau sama dengan 2 per 10 ya, lembar per detik atau 1/5 gitu ya, 1/5 boleh. Kemudian yang B ini kecepatannya adalah, ini kalau jadikan menit, ya, jadi 2 menit itu sama dengan 120 detik ya. Detik. Kemudian kalau 3 menit itu sama dengan ya kalikan 60, 180 detik. Nah sekarang yang ini 30 per 2 menit atau 30 per 120 detik. Jadi 30 per di sini ya 120 ya, 120 itu sama dengan ini hilangkan 1 ini 1/5 ya, 1/5. Di sini 3/12 itu berarti 1/4 lembar per detik. Dan yang ketiga, ya yang ketiga kecepatannya itu sama dengan 40 per 150 karena ini sudah detik, berarti sama dengan 4/15. 4/15 lembar per detik. Ya. Kemudian yang ini itu kecepatannya itu sama dengan 50 per 180 yaitu 5/18 lembar per detik. Nah, di sini kita akan cari yang paling kecil mana. Jadi beberapa mesin printer yang paling cepat. Yang paling cepat itu berarti yang paling cepat itu berarti menghasilkan lembaran yang banyak dari detik yang sama ya. Nah, maka di sini akan kita cari bilangan yang terbesar itu yang mana. Nah, sekarang untuk mencari bilangan yang terbesar, ya, kita akan nih ya, jadi 1/5 itu kan sama dengan 0,20. Kemudian 1/4 itu kan 0,25. Kemudian 4/15, ya ini kalau dijadikan desimal itu 40 bagi 15 itu berarti 0,230 sisa 10 ya, 0,2 berapa? 0,20 berapa gitu ya, 0,20 berapa gitu ya. Kemudian 5/18 ya, jadi ini 0,18 kali 2 ya, 2 itu 36 ya, 36. Jadi saya akan akan saya hitung di sini ya. Jadi 5 dibagi 18. Ini kalau tambahin 0 berarti 0,2. Ini 36. Sisa
14, ya, 14, kalau tambahin 0 lagi, 18 kali berapa? Kalikan, kalau kali 10 enggak, kalau kali 6 berapa ya? 18 kali 6, 18 kali 6 itu 8, 4, ini 0108. Kalau kali 7, 56, 56, 5, ini 7 tambah 5, 2, 1, 2, 1, 2, 6. Ya, berarti di sini 0,27. 0,27. Maka yang paling besar yang mana? Yang paling kecil 1/5 ya, paling kecil. Ya, jadi ini urutannya nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, nah ini nomor 4. Yang paling besar adalah ini, maka printer yang paling cepat itu yang ini, yang 5/18, yaitu apa? Jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. D. Nah, ini. Jawabannya adalah D. Oke, jadi kita cari kecepatannya, atau sebenarnya tadi yang paling cepat itu langsung kita jadikan desimal ya, kita jadikan desimal. Jadi per ini kita jadikan desimalnya berapa gitu ya. Nah tadi langsung kita cari sendiri-sendiri di sini, tapi 2/10 itu berarti 0,2, 1/4 itu berarti 0,25, nah, dan seterusnya gitu ya. Nah sehingga langsung ketemu. Nah ini kita kalau sudah ketemu ini bisa juga kita cari satu persatu. Nah nanti yang paling besar itu yang mana? Nah, disitulah yang kita pilih. Jadi itu yang paling cepat. Jadi lembarannya banyak tapi detiknya sama. Jadi setiap 1 detik itu lembarannya lebih banyak, maka itu yang paling cepat. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 6. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 9 cm. Sedangkan dalam keadaan sebenarnya jarak kedua kota tersebut itu 108. Skala peta tersebut adalah berapa? Nah, jadi skalanya di sini adalah ini ya. 1/1.200. Nah, dari mana di sini? Nah, ini sudah temu. Nah, dari mana? Nah, jadi skala itu kan sama dengan jarak pada peta ya, dibanding dengan jarak sesungguhnya. Nah, berapa jarak pada peta itu? 9 cm dibanding 108 km. Nah, karena di sini satuannya berbeda, ini senti, ini kilo, berarti semuanya kita jadikan senti, berarti 9 cm dibanding, ini kalau dijadikan kilo berarti 108, kilo ke meter itu tambah 0,3, meter ke senti tambah 0,2. Jadi berapa ini? 10.800.000 apa sentimeter. Nah ini sudah sama satuannya, berarti tinggal lagi dibagi 9, 108 dibagi 9 itu berapa? 10, 12 ya.
12. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 juta banding 200.000. Nah ini skalanya, cara mencarinya. Tadi sudah kita beri jawabannya, nah tapi dari mana? Nah dari sini. Nah ini di SD kalian sudah pernah memperoleh. Baik, kita lanjut lagi karena ini mungkin cukup mudah. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 7. Gambar di bawah ini menunjukkan denah ruangan di sebuah gedung. Luas sebenarnya ruang pertemuan adalah, ruang pertemuan mana? Oh ini, ya ini ruang pertemuan. Nah, ruang pertemuan ini ya panjangnya berapa? Di sini sama dengan ini kan 1,5 ya, 1,5 cm. Kemudian ini berapa ini? Ya, ini kan sama dengan ini 1,5 ditambah 1 berarti 2,5 di sini. 2,5. Ya. Skalanya 1:400 ya. 1:400. Berarti setiap 1 cm mewakili 400 cm. Berarti kalau 1,5 berapa? Jadi di sini apa ya, panjangnya ini ya. Jadi panjang sebenarnya itu sama dengan berapa? 2,5 dikali 400. Nah, berapa di sini? 2,5. 4 kali 2,5 itu 10. Nah, 10 berarti berapa? 1000 ya. 1000 cm. Kemudian lebar sebenarnya itu sama dengan 1,5 dikali 400 berarti 600 cm. Nah, kalau kita jadikan meter di sini ada 10 meter. Ini kalau jadikan meter 6 meter. Jadi luas ruang pertemuan sebenarnya atau luas sebenarnya ruang pertemuan itu adalah berapa? 10 dikali 6 sama dengan 60 meter persegi. Ya. Jadi kalau jadikan meter berarti masing-masing kita jadikan meter dulu. Ya. Jangan dicari luasnya dulu baru cari satuannya jadikan meter persegi, nanti akan keliru biasanya Ibu. Tapi dari awal diubah dulu, kemudian baru dikalikan, cari luasnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya ya, soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Sebuah miniatur mobil akan dibuat dengan skala 1:40. Jadi setiap 1 cm ukuran pada miniatur itu ukuran sebenarnya adalah 40 cm. Jika ukuran mobil sebenarnya adalah panjangnya 3,6 meter, lebarnya 1,8 meter dan tingginya 1,6 meter, maka ukuran panjang, lebar, dan tinggi mobil tersebut pada miniatur adalah, nah di sini akan kita cari, jadi diketahui skalanya, ya skalanya itu 1:40. Berarti kita akan cari, karena skala itu jarak pada miniatur dibanding jarak sebenarnya, ya, maka kita akan cari ukuran panjang miniatur, ya, jadi panjang miniatur itu sama dengan berapa di sini? Kan panjang miniatur per panjang
sebenarnya itu sama dengan 1/40. Berarti panjang miniatur berarti 1/40 dikalikan dengan panjang sebenarnya, yaitu 3,6 meter. Ya, 6 meter berarti berapa ini ya? Nah, berarti kalau kita bagi, ini kita jadikan senti dulu. 1/40 kali, kalau jadikan senti, ya berarti ada 360 cm. Berarti berapa ini ya? Nah ini nolnya, coret. 36 dibagi 4, 9. Berarti 1 kali 9, berarti 9 cm. Nah ini adalah panjangnya. Kemudian lebarnya, ya lebarnya sama. Lebar itu 1/40 dikali berapa di sini lebarnya 1,8 meter. Ya. Nah ini sama dengan berapa 1/40 dikali 180 cm. Berapa ini? Ya 18 dibagi 4. Yaitu 4 sisa 2, 1/2 berarti 4,5 cm. Gitu ya. Nah selanjutnya tingginya, yang dicari tinggi berapa? Nah tingginya itu berarti 1/40 dikali tingginya 1,6 meter. Berarti sama dengan 1/40 dikali 160 cm atau sama dengan, ya ini coret berarti 4 cm. Jadi ini ya, ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya pada miniatur. Nah, saya kira cukup mudah ya. Baik, saya akan lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Nah, di sini. Soal nomor 9, jika kalian ingin membuat 25 porsi bolu pisang, banyak tepung terigu yang diperlukan adalah. Nah, jadi di sini untuk 10 porsi itu dibutuhkan 3 buah pisang, 3 buah butir telur, 140 gram gula, 1 sendok teh apa ini? Kemudian 120 gram terigu, 10 mililiter minyak goreng atau 10 sendok makan. Nah, di sini yang ditanyakan kalau 25 porsi ya, 25 porsi bolu itu berapa banyak tepung yang diperlukan. Nah, ini namanya apa? Perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan senilai. Jadi banyak tepung terigu, banyak tepung terigu dibagi dengan apa namanya? Banyak tepung terigu 25 porsi ya. Atau begini, maaf. Jadi banyak tepung terigu ya. Kemudian ini porsinya ya. Jadi kalau porsinya itu 10 porsi, tepung terigunya 120 ya, 120. Nah, sekarang kalau 25 porsi itu tepung terigunya berapa kan gitu. Nah,
karena perbandingan senilai, jadi semakin banyak porsi maka semakin banyak tepung yang diperlukan. Maka itu perbandingan senilai, akan kita bandingkan di sini. X, jadi X per 120 sama dengan, ini juga dibandingkan ke sana, 25 per 10. Nah, sehingga diperoleh ya, X ini 25 per 10 dibagi 5, 2 bagi 5, 5. Nah, berarti X sama dengan 5 per 2 dikalikan berapa? 120. Sama dengan, ini dibagi 2 habis, bagi 2, 60. 60 dikali 5. Ya, berarti berapa? 300 apa? 300 gram. Nah, jadi ini banyak tepung yang diperlukan untuk 25 porsi, itu adalah 300 gram. Ya, 300 gram terigu. Baik, seperti itu. Bagaimana? Mudah-mudahan paham ya. Ini perbandingan senilai, ya, perbandingan senilai. Oke, kalau sudah paham, saya lanjut lagi nomor 10. Ya. Di sebuah SPBU ya, atau pom bensin, selang pengisian dapat mengalirkan 15 liter bahan bakar dalam waktu 1 menit. Ya, 1 menit. Jika Pak Jatmiko akan mengisi bahan bakar untuk mobilnya sebanyak 25 liter, maka waktu yang diperlukan adalah, jadi semakin banyak liter waktunya juga semakin makin lama kan, berarti itu juga perbandingan senilai. Maka akan kita buat skema gitu ya. Jadi ini apa namanya, bensinnya ya, jadi banyak bensin, kemudian ini waktunya gitu ya, waktu. Kalau bensinnya itu 15 liter maka waktunya 1 menit. Kalau 25 liter berapa menit kan gitu. Nah, karena di sini diminta jadikan detik, berarti 1 menit itu berapa detik? 60 detik ya. 60 detik. Nah, berarti ini karena perbandingan senilai kita bandingkan. Nah, perbandingannya begini, jadi X per 60 detik sama dengan 25 per 15. Sehingga X-nya sama dengan, ini bisa dibagi ya, jadi 3 gitu ya. Bagi 5, berarti 5 per 3 dikali 60. Berapa ini? Ya, bagi 3, bagi 3, 20. Berarti 5 kali 20, yaitu 100. 100 apa? 100 detik. Nah, di sini ya. Jadi waktu yang digunakan untuk mengisi bahan bakar sebanyak 25 liter itu waktunya 100 detik. Karena ini diminta satuannya adalah detik. Nah, seperti itu. Bagaimana sahabat MS ya, semuanya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, baiklah, karena rencananya soal kita itu sebanyak 30, maka biar tidak terlalu panjang durasi videonya, maka kita potong. Jadi ini 10 nomor dulu, itu di episode pertama ini. Nanti di episode kedua dan juga episode 3, sehingga semuanya total 30 nomor. Nah, untuk saat ini kita sampai nomor 10 dulu. Nantikan di episode kedua untuk soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Ya, panteng terus di channel Mas Sulis. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.